Halo semuanya, saya Mikael Farel Ninggolan, mewakili dari kelompok 3 dalam mata kuliah Perkembangan Sastra. Kami bertiga, yakni terdiri atas yang pertama Bernadette Patricia, yang kedua Yemima Haloho, yang ketiga saya sendiri atas nama Mikael Farel. Kali ini saya mewakili kelompok 3 akan menerangkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami selain dari PowerPoint text. Kali ini kami kedapatan membahas tentang sastrawan-sastrawan pada angkatan Balai Pustaka. Oke, lanjut ke pengertian Balai Pustaka itu sendiri. Balai Pustaka merupakan salah satu periode di mana sastrawan itu menciptakan karyanya. Bagaimana tuh Bang? Maksudnya, pada zaman itu kebetulan penjajahan atas Indonesia dilakukan oleh Belanda. Lalu, para sastrawan itulah yang membuat karya pada zaman itu. Nah, lebih tepatnya pada tahun 1917 terbentuklah Balai Pustaka. Lanjut kita ke latar belakangnya. Kalau yang belum tahu, latar Balai Pustaka ini sendiri didirikan bukan disengaja, melainkan ketidaksengajaan dan kecerobohan. Kalau ada yang bertanya, bagaimana tuh Bang? Gitu. Saya akan menjawabnya. Jadi, pada sejarahnya, Belanda itu waktu 1917 Belanda sudah mengalami kerugian dalam anggaran. Lalu mereka mulai memandang pribumi kita untuk dijadikan sebagai karyawan-karyawan di pemerintahan mereka. Mereka rela menggelontorkan beberapa dana mereka untuk mendirikan sebuah sekolah. Nah, blundernya Belanda itu mereka tidak menyadari kalau rakyat Indonesia sendiri itu mulai menjadi bisa membaca, bisa menulis, bahkan bisa berhitung. Nah, lalu Belanda itu sendiri sudah tidak bisa menangani hal tersebut, lalu terbentuklah perlawanan, yang dimana para sastrawan atau para ideologi atau para orang-orang di sastrawan itu sudah bisa melawan. Makanya terbentuknya lah Balai Pustaka. Balai Pustaka itu sendiri sudah saya jelaskan terbentuk atas ketidaksengajaan di tahun 1917. Lanjut ke ciri-cirinya. Kali ini ciri-cirinya memiliki bentuk puisi barat, yakni puisinya itu dia lebih ke barat-baratan karena tercipta di bawah jajahan Belanda secara langsung ataupun secara tidak langsung. Jadi puisinya itu dia membahas tentang bagaimana kisah cinta seseorang dengan seorang bule kalau kita bilang ya kan. Lalu ciri yang kedua itu dia bentuk prosanya masih berbentuk dalam memegang peran masanya gitu. Jadi sastra di zaman ini sangat memegang masanya lah gitu, bahkan dibilang cukup dominan gitu untuk membentuk perlawanan terhadap penjajahan bangsa asing itu gitu. Lalu untuk ciri yang ketiga, kali ini dia masih berkaitan dengan penjajahan tadi, yakni bisa membentuk solidaritas antar pemuda. Nah, kebetulan di zaman itu juga terbentuknya suatu ideologi dari pemuda-pemuda Indonesia, yakni suatu komunitas yang terbentuk yang bernama Budi Utomo. Nah, terbentuknya Budi Utomo dengan angkatan Balai Pustaka ini tidak jauh berbeda. Nah, jadi disitulah mulai rakyat-rakyat Indonesia atau pemuda-pemuda Indonesia bersatu melalui karya sastra itu. Nah, lanjut kali ini saya akan membacakan tokoh-tokohnya. Nah, kenapa saya memakai adat ini? Karena salah satu tokoh yang saya akan bahas yakni berasal dari Sumatera Utara. Perkenalkan, nama tokohnya yakni Merari Siregar. Berikut saya akan bacakan biodatanya. Dia bernama Merari Siregar. Untuk tempat tanggal lahir di Sipirok tahun 1896. Lalu tanggal wafatnya di 23 April 1940. Lalu untuk karyanya dia sangat banyak, saya akan bacakan. Yang pertama Si Jamin dan Si Johan, yang kedua Ajab dan Sengsara, yang ketiga Cerita tentang Busuk dan Wanginya Kota Bekasi, yang keempat Binasa Karena Gadis Priangan, yang kelima Cinta dan Hawa Nafsu. Nah, jadi kelima-limanya ini diciptakan oleh Merari itu sendiri, lalu disahkan oleh Balai Pustaka itu sendiri. Untuk tahunnya, Si Johan dan Si Jamin diresmikan di tahun 1918, Azab dan Sengsara diresmikan di tahun 1920, Cerita dan Busuk serta Wanginya Kota Bekasi diresmikan pada tahun 1924,
Lalu Binasa karena gadis peangan diresmikan pada tahun 1931, dan terakhir Cinta dan Hawa Nafsu belum ditemukan untuk tahun diterbitkan oleh Balai Pustakanya. Jadi saya akan menceritakan bagaimana Azab dan Sengsara itu sendiri, ringkasannya sebentar ya. Jadi salah satunya itu adalah Azab dan Sengsara seperti yang saya bilang, yakni cerita tentang bagaimana nikah paksa ataupun kawin paksa yang dialami oleh Maryamin. Dia mengalami kesialan dalam masalah percintaannya. Dia dijodohkan dan akibatnya dia memutuskan untuk menolak perlawanan itu terhadap kawin paksa tersebut. Lalu tokoh yang kedua kita punya Abdul Muiz. Dia seorang sastrawan asal Sumatera juga, lebih tepatnya di Sumatera Barat. Begini biografinya. Biografi untuk Abdul Muiz ini, dia lahir di 3 Juli 1886. Lalu tanggal wafat di 17 Juni 1959. Lalu untuk jenis kelamin dia laki-laki dan dia berkebangsaan Indonesia. Karya-karyanya sebagai berikut, biar saya bacakan. Yang pertama, Tom Sawyer, Anak Amerika, diterbitkan di tahun 1928. Nah, sama seperti tahunnya Sumpah Pemuda. Yang kedua, Sebatang Kara, diterbitkan oleh Balai Pustaka lagi di tahun 1928. Yang ketiga, Robert Anak Surapati. Nah, ini diterbitkan tahun 1963. Yang keempat, Surapati, diterbitkan oleh Abdul Muiz itu sendiri di tahun 1962. Yang kelima, Salah Asuhan, diterbitkan di tahun 1967. Saya akan bacakan salah satu karyanya yang paling legendaris. Sebentar ya. Kali ini di buku atau karyanya di Salah Asuhan. Yang ini si Abdul Muiz itu menceritakan bagaimana kisah tragis seorang yang bernama Hanafi, seorang pemberi bumi Minangkabau yang terdidik dengan budaya barat. Lalu dia jatuh cinta kepada seorang Kori. Kori ini adalah gadis Eropa, sehingga dia tidak mau dijodohkan oleh orang tuanya gitu. Dia mau dijodohkan sesama orang Minangkabau, tapi dia menolak karena dia sudah pernah mengalami pendidikan oleh budaya barat itu sendiri, sehingga dia menolak itu. Oke. Lalu kali ini saya akan membuat kesimpulan dari semua yang saya bacakan. Kesimpulannya, para sastrawan bisa kita katakan sebagai seorang pahlawan. Bukan hanya seorang pahlawan bagi karya sastra yang saya bacakan, tapi untuk Indonesia. Kenapa? Terutama para angkatan Balai Pustaka. Karena mereka berjuang bukan hanya melawan ketidaktahuan mereka atas sastra, tapi melawan keinginan mereka yang dikekangi oleh bangsa-bangsa penjajah. Lalu kita selayaknya sudah patut untuk bisa menghargai mereka, bukan hanya karyanya tapi jasanya. Sekian penjelasan dari saya untuk mewakili kelompok 3, kiranya bisa dimaafkan dan bisa diterima. Jika ada kata yang salah mohon dikritik sarannya. Kali ini saya atas nama Mikael Farel mewakili kelompok 3 mengucapkan sekian, terima kasih.